Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NIM 212101010086. Di sini saya akan buat tugas dengan jenis media yaitu audiovisual untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Baik, di sini saya mendapatkan dua kompetensi dasar. Pertama, memahami makna kisah surat Al-Mujadilah ayat 58, Ar-Rahman ayat 55, dan hadis tentang menuntut ilmu. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami makna kisah surat An-Nisa, kisah surat Al-Baqarah, kisah surat Ali Imran, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, saya akan membacakan kisah surat Al-Mujadilah ayat 11 ini dan serta maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim al-ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis ilmu ini, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Biasanya di ayat-ayat ini, dalam ayat Al-Mujadilah ini digunakan dalam acara wisuda, acara untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk pengajian-pengajian dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membacakan kisah surat Ar-Rahman ayat 33 beserta maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Al-ayat Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dalam arti mantas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu itu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Kisah surat Ar-Rahman ayat 33. Seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk diri kita sendiri jangan sombong ketika kita kaya, ketika kita kuat. Karena sesungguhnya sejatinya kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti penggalan dari ayat sebelumnya ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis menuntut ilmu. Di sini, menuntut ilmu wajib hukumnya. Seperti dalam hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan dalam firman Allah dalam surat Thaha ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi zidni ilma. Al-ayat Sadaqallahul azim, yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, Allah yang berfirman, yaitu tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu langsung Allah yang berfirman kepada Rasulullah dalam surat Thaha. Dan masih banyak lagi, seperti contoh utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, sampai istilah ke negeri Cina. Dan ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, carilah ilmu itu dari ketika kamu lahir sampai kamu mati. Minal mahdi, ketika kamu masih dalam gendongan sampai ke liang mahdi ilal hadi, ya. Terus masih banyak lagi. Kenapa kok bisa dikatakan ilmu itu wajib dituntut? Karena ketika kita ibadah itu wajib kita mengetahui syarat, wajib mengetahui rukun. Ketika kita tidak mengetahui syarat atau rukun, maka ibadah kita itu tidak bisa sah. Baik, selanjutnya untuk kompetensi dasar yang kedua, saya akan membacakan surat sekaligus artinya tentang surat An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Al-ayah surah Al-Azim, yang artinya yaitu kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan kisah surat Al-Baqarah ayat 152 beserta maknanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Al-ayat, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi ikhlas itu merupakan suatu kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk pamer, tidak untuk riya, tidak untuk sombong dan lain-lain. Seperti contohnya, saya buat contoh ketika ada seorang yang membuang hajat, apakah hajat itu dipikirkan? Nah, seperti itulah contoh dari ikhlas. Selanjutnya, definisi dari sabar sendiri itu apa sih? Yang sering kita kenal sabar kita dapat apa? Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan pembagian sabar itu ada berapa. Di sini saya akan mendefinisikan sabar yaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar itu juga menahan diri dari nafsu, menahan juga diri dari saat diberi kelapangan maupun dihadapkan dalam situasi yang sempit. Maka dari itu, sabar itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah seperti sholat 5 waktu yang 5 syahadat itu kan. Nah, ketika sabar maka Allah akan memberikan buah. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Allah melarang kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Seperti contohnya banyak dalam Al-Quran, seperti mencuri, zina, dan lain-lain. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah. Seperti contohnya kita ditakdir orang yang kaya, seumpama gitu. Amin. Nah, kita tidak terima dari kekayaan kita itu. Nah, itu juga termasuk dalam klasifikasi kesabaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan kepada umumnya kepada yang lain semua. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua, itu hak dari saya sendiri. Dan apabila ada tutur kata yang enak didengar atau apa yang lainnya, itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.